Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal yang keempat ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa bagi orang-orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bagaimana Abraham sebagai bapa orang percaya, dia bukan hanya bapa orang percaya bagi mereka yang bersunat, tetapi dia juga menjadi bapa orang percaya buat mereka yang tidak disunat. Hal ini terjadi karena imannya yang dia buat sebelum dia disunat. Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Tuhan, dan karena iman itulah Alkitab mengingatkan Abraham dijadikan bapa orang percaya. Karena begitu jelas Abraham mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang dia percaya. Sebab itu dia menjadi bapa orang percaya. Nah, apa yang dibuat oleh Abraham sehingga dia dapat menjadi bapa orang percaya? Dan tentunya kita sebagai umat Tuhan, kita pengikut Tuhan, maka kita juga mengikuti jejak Abraham dalam perjalanan iman kita. Nah, hal yang pertama yang dibuat oleh Abraham, kalau kita baca Kejadian pasal 11, di situ Abraham dipanggil keluar dari keluarganya. Itu adalah gambaran dari meninggalkan hidup yang lama. Meninggalkan hidup lama adalah satu langkah awal dari iman kita kepada Tuhan. Orang yang tidak meninggalkan hidup lamanya, dia tidak mungkin menjadi orang yang beriman. Sebab orang yang beriman adalah orang yang menanggalkan kehidupan lamanya. Dan hal itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan. Kita harus meninggalkan hidup lama kita. Dan yang kedua, apa yang terjadi dengan Abraham? Dalam buku Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 seterusnya menceritakan bagaimana Abraham bisa berada dalam suatu posisi yang di luar dugaan kita, yaitu dia melepaskan zona nyamannya. Dia mengabaikan zona nyaman. Dengan kata lain, dia tidak mencari tempat yang nyaman-nyaman saja di dalam melakukan dan mengiring akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia tidak mencari gampangan. Dia mencari sesungguhnya yang merupakan kebenaran itu. Sebab itu ketika dia dipanggil keluar, dia tinggalkan zona nyamannya. Zona serba ada karena tinggal di rumah. Dan dia menuju ke suatu tempat di mana dia sendiri tidak tahu apa dan di mana dia akan berada. Sebab itu kita melihat hal-hal ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukankah Yesus katakan kita belajar pikul salib kita setiap hari
untuk menjadi pengikut Yesus. Dan oleh sebab itu, kita harus belajar meninggalkan zona nyaman kita untuk mengiring Tuhan. Dan hal yang tidak kalah penting, yaitu di dalam perjalanan kehidupan ini, kita harus berani melepaskan hak kita. Kita punya hak, tentunya itu yang paling berharga buat kita. Karena hak kita adalah sesuatu yang merupakan milik kita yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Dan itu terjadi ketika Abraham menjalani kehidupan ini mengikut Tuhan. Dia sebagai seorang yang dewasa membawa ponakannya keluar bersama dengan dia. Namun dalam perjalanan dia merasa ada yang tidak nyaman buat mereka bersama. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan, maka Abraham berani mengambil langkah untuk melepaskan haknya sebagai orang tua, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap ponakannya. Dia berikan haknya itu kepada Lot untuk memilih. Lot, silahkan memilih. Dan sebenarnya itu adalah haknya Abraham. Tentunya karena Abraham bapaknya, orang tuanya, dia punya hak untuk memilih yang terbaik terlebih dahulu. Dan yang kurang baik dia bisa beri kepada orang lain. Tetapi Abraham, dia melepaskan haknya. Dia melepaskan hal yang paling berharga dalam dirinya. Sehingga dia menjadi bapa orang percaya. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam mengikut Tuhan, ada saat-saat Tuhan izinkan kita harus melepaskan hak kita. Karena iman kita. Demi menjaga iman kita. Mungkin kita punya harga diri diinjak-injak orang, mungkin kita punya penghasilan, kita punya hasil karya diambil oleh orang lain dan dipakai nama orang lain, kita merasa terhina. Tetapi itulah yang harus kita tanggung, itulah yang harus kita hadapi sebagai orang yang beriman, yang melepaskan haknya tanpa merasa ragu dan takut. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya belajar dari iman Abraham. Kita mengikuti langkah iman dari Bapa orang percaya ini untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengajar kepada kami untuk berani meninggalkan hidup kami yang lama, meninggalkan kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, menjauhkan diri kami dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dulu kami lakukan. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami terus memperhatikan hal ini. Dan selanjutnya di dalam menjalani kehidupan dan pengiringan kami kepadamu Tuhan, ajar kami untuk melepaskan diri keluar dari zona nyaman yang seringkali menghambat kami untuk tidak melakukan kehendak-Mu, yang seringkali membawa kami untuk tidak mau mengerti rencana-Mu dalam kehidupan ini, karena kami ingin nyaman saja. Tetapi kami percaya apa yang Tuhan rencanakan, itulah yang terbaik, bukan seperti yang kami pikirkan sekarang, bukan seperti yang kami rencanakan sekarang, tetapi kehendak dan rencana-Mu yang terbaiklah yang akan Engkau berikan bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami semua di dalam mengiring kepadamu, biarlah kami juga dapat melepaskan hak kami yang begitu berharga bagi kehidupan ini. Di dalam keadaan tertentu seringkali hak kami diambil oleh orang lain. Hak dan wibawa kami diganggu oleh kepentingan orang lain. Tapi kami percaya ketika kami dapat mengendalikan diri kami, meninggalkan hak kami, maka Tuhan menjadi penolong bagi kami untuk memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kami, yang Tuhan sediakan bagi kehidupan orang-orang yang berharap kepadamu. Sebab itu pegang tangan kami, tetapkan langkah kami, supaya baik kami yang pergi bekerja
baik pergi berdagang maupun sekolah dan juga yang tinggal di rumah. Kami menjadi orang-orang beriman yang dapat dilihat dari cara hidup kami, di mana kami meninggalkan kehidupan lama kami. Kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk kami, dan kami mulai berjalan di dalam iman untuk mengambil rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.